Saya Sofia Putri Mareta, NLP 500220127. Di sini saya ingin membahas mengenai poin satu, yaitu mengapa menulis ilmiah wajib diawali kegiatan mencari atau menemukan referensi yang kredibel. Nah, apa itu menulis ilmiah? Menulis sendiri itu dapat diartikan sebagai proses menuangkan kreativitas atau gagasan ke dalam bentuk bahasa tulisan yang biasanya disebut dengan karangan. Sedangkan ilmiah merupakan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kaidahnya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa menulis ilmiah merupakan kegiatan menuangkan ide atau gagasan secara tertulis yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, apa itu referensi? Referensi atau rujukan merupakan segala bentuk dari teori ataupun argumentasi yang bisa digunakan untuk menunjang suatu ide atau gagasan, di mana teori argumentasi ini telah dibuktikan baik dengan melakukan penelitian maupun pengkajian. Selanjutnya, ada alasan terkait pentingnya membaca referensi kredibel dalam menulis ilmiah. Yang pertama, menulis ilmiah harus sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Perlu diketahui bahwa menulis ilmiah ini bukan seperti menulis cerpen ataupun menulis buku harian. Karena dalam menulis ilmiah ini harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku atau kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Sehingga dengan membaca referensi kredibel, kita bisa tahu nanti itu seperti apa kaidah ilmu pengetahuan yang baik yang berlaku seperti struktur, tata bahasa, dan lainnya. Terus ada alasan kedua, yaitu informasi atau data yang didapat harus sesuai dengan fakta yang ada. Nah, dengan membaca referensi kredibel, tentunya informasi-informasi yang kita tuangkan dalam menulis ilmiah merupakan informasi yang sesuai dengan fakta. Sebab dalam referensi kredibel, data-data tersebut sesuai dengan fakta karena telah melalui penelitian terlebih dahulu ataupun pengkajian oleh seseorang yang ahli pada bidangnya. Lalu alasan yang ketiga, menulis ilmiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa demikian? Karena menulis ilmiah itu nantinya akan berupa karya tulis. Nah, karya tulis ini akan dibaca oleh masyarakat luas, hingga informasi-informasi yang terdapat dalam menulis ilmiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan membaca referensi kredibel, tentunya bisa mempertanggungjawabkan karya tulis ilmiah kita. Lalu alasan mengapa menulis ilmiah wajib diawali dengan mencari referensi yang kredibel. Membaca referensi kredibel dalam menulis ilmiah sangat penting karena referensi kredibel itu bagaikan bahan bakar dalam sebuah kendaraan. Apabila bahan bakar tidak ada, maka kendaraan tersebut akan mogok dan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Begitupun dengan menulis ilmiah. Apabila referensi kredibel tidak ada, maka kegiatan menulis akan tertunda karena kurangnya data dan informasi yang dibutuhkan. Halo semuanya, saya Rizky Firmansyah dari kelompok 2 kelas Bahasa Indonesia 34. Di sini saya akan jelaskan kriteria referensi yang kredibel. Kredibel sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia masuk kata sifat yang berarti dapat dipercaya. Namun, bagaimana sih kita bisa tahu kalau referensi yang akan kita gunakan itu dapat dipercaya? Maka perlu diperhatikan tiga kriteria referensi yang kredibel. Yang pertama ada terindeks, kedua ada dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dilacak. Yang pertama terindeks atau terakreditasi. Bisa akreditasi nasional, contohnya Sinta, bisa juga indeks internasional, contohnya terindeks Scopus. Tapi perlu diingat bahwa baik akreditasi nasional maupun internasional sama baiknya untuk kita gunakan sebagai referensi. Yang kedua ada dapat dipertanggungjawabkan, yaitu diterbitkan oleh lembaga resmi atau terdaftar. Contohnya bisa Google Scholar, Perpusnas, atau Springer. Terus yang terakhir ada dapat dilacak. Maknanya bahwa referensi yang akan kita gunakan itu benar-benar adanya dan telah diakui keberadaannya sehingga sudah diberi identitas
berupa serial number, bisa berupa PISSN atau EISSN, bisa berupa ISBN maupun DOI, yaitu Digital Object Identifier. Untuk penelusuran referensi yang kredibel bisa dilakukan secara daring, yaitu contohnya di Mendeley ini. Langkah pertama bisa mengunjungi mendeley.com, bisa diakses melalui browser apapun maupun device apapun seperti HP maupun laptop. Terus yang kedua, menuliskan topik yang ingin dicari pada kolom pencarian, seperti yang telah saya tampilkan di sini. Setelah hasil penelusurannya sudah muncul, kita pilih referensi yang paling relevan dan paling mutakhir. Untuk mengecek referensi yang paling relevan, bisa kita cek cukup dengan membaca bagian abstrak dan kata kunci. Untuk yang paling mutakhir sendiri, bisa kita pilih dari, misalkan kalau tahun ini 2023, bisa kita pilih referensi yang terbit di tahun 2023, mundur ke belakang 2022, 2021, dan seterusnya. Oke, saya Muhammad Haikal di sini akan membahas poin-poin selanjutnya yang dimana di sini saya akan membahas tentang mengenai membaca. Seperti yang kita tahu, menulis ilmiah itu wajib diawali dengan kegiatan membaca referensi yang sudah ditemukan. Lalu, apakah itu membaca? Menurut Nur Hadi, membaca merupakan suatu proses yang kompleks dan juga rumit karena terdapat berbagai faktor internal maupun eksternal pada pembaca itu sendiri. Faktor internal itu dapat berupa intelijensi, motivasi, tujuan membaca, dan juga lain sebagainya. Sedangkan dalam faktor eksternal bisa dalam bentuk sarana membaca, teks bacaan, faktor lingkungan, kebiasaan, dan juga tradisi dalam membaca. Lalu di sini timbullah pertanyaan, apakah membaca itu sebenarnya termasuk kegiatan yang mudah atau merupakan kegiatan yang sulit? Kita tahu bahwa semua orang itu pasti bisa membaca, terutama yang sudah pernah mengenyam pendidikan baik formal maupun informal. Akan tetapi, perlu kita tahu, membaca itu tidak sekedar mengeja dan menghubungkan huruf dan juga angka. Karena hal yang sulit dalam membaca adalah seringnya terjadi perbedaan dalam memahami informasi dari apa yang telah kita baca. Karena informasi yang kita pahami bisa jadi juga berbeda dengan apa yang orang lain pahami. Berarti di sini kita dapat mengatakan dan menyimpulkan bahwa membaca itu salah satu kegiatan yang mudah dan juga sulit. Sulitnya itu dalam memahami dan memaknai informasi yang dibaca apakah sama dengan apa yang orang lain juga pahami. Lalu, membaca seperti apakah Anda? Seperti yang telah Anda lihat di layar, membaca itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu membaca yang baik dan juga yang buruk. Pertama, kita akan masuk ke ciri yang pertama. Membaca yang baik itu memiliki tujuan yang jelas dalam membaca, misalnya saja untuk belajar. Karena dia untuk belajar, maka ia akan sangat fokus dengan apa yang akan dibacanya. Sedangkan untuk pembaca yang buruk, yang membaca tanpa tujuan, biasanya ia akan lebih cepat bosan karena dia tidak memiliki tujuan untuk membaca buku tersebut. Lalu, untuk ciri yang kedua, pembaca yang baik itu pasti orangnya kritis. Kritis ini dalam artian dia berusaha memahami bacaan yang ia baca, tidak seperti pembaca yang buruk. Biasanya ia pasif, karena ia membaca tanpa memahami apa-apa. Tidak memahami dengan sangat dalam apa yang ia baca. Kemudian, untuk ciri yang ketiga, pembaca yang baik pasti tepat pasti memiliki banyak bacaan yang bervariasi, seperti romansa, misteri, maupun juga fantasi. Sedangkan pembaca yang agak buruk itu biasanya terpaku pada tema yang sama dan bacaan yang itu saja atau sedikit monoton. Dan untuk ciri yang keempat, bukti pembaca yang baik itu biasanya kaya akan kosakata, karena kata baru yang ia temukan biasanya pakai dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan untuk pembaca yang buruk bisa terlihat dari kata-kata yang ia gunakan dalam kesehariannya, yang biasanya akan miskin akan kosakata. Dan untuk ciri yang terakhir, pembaca yang baik mengetahui cara membaca yang benar dan juga nyaman, sehingga ia betah dalam membaca waktu yang lama. Sedangkan biasanya pembaca yang buruk itu tidak betah, sehingga ia biasanya akan cepat bosan dan tidak akan membaca lagi. Mungkin sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari teman saya, eh, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Yusti Permana Satayadi dengan NRP 500202201 di sini saya akan membahas mengenai bahasan membaca sebagai kebutuhan pokok. Mengapa seperti itu? Eh,
Membaca itu merupakan aspek penting dalam kehidupan seperti yang sudah banyak kita tahu. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari membaca, seperti meningkatkan kinerja otak, menambah pengetahuan, dan mengasah daya ingat. Para pakar pun menyetujui bahwa membaca merupakan hal penting dan memiliki dampak yang sangat bagus terhadap manusia. Bahkan sejarah membuktikan bahwa para cendekiawan bangsa terlahir dari lingkungan yang terbiasa dengan kegiatan membaca. Selanjutnya adalah membaca adalah suatu gerakan yang dapat memberikan kita nilai-nilai positif bagi jiwa dalam artian memenuhi kebutuhan pokok bagi jiwa kita. Gimana sih itu maksudnya? Berbeda dengan kebutuhan lahir yang dapat kita penuhi seperti sandang pangan. Akan tetapi kebutuhan pokok jiwa harus diisi juga dengan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan tersebut terpenuhi bila kita ada kemauan dan kemampuan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat kita peroleh apabila kita rajin membaca. Selain itu, mungkin kita bisa mengambil contoh negara lain. Namun, seperti yang kita tahu, sangat disayangkan jika Indonesia memiliki minat baca yang sangat rendah. Mungkin sebelum kita memulai bagaimana cara mendapat kebiasaan membaca itu, mungkin kita bisa melihat dari negara-negara maju terlebih dahulu seperti Jepang. Jepang adalah negara yang menempati urutan tertinggi untuk Human Development Index. Dengan persentase nilai huruf masyarakatnya adalah 99%. Bangsa Jepang sangat senang sekali membaca. Mereka tidak menganggap bahwa membaca itu adalah suatu kewajiban di sekolah, melainkan dianggap sebagai kebutuhan seperti yang saya bilang di awal. Tapi suatu kebutuhan hobi itu juga sudah menjadi sebuah budaya yang sudah turun temurun. Jadi ya di sana membaca sudah menjadi sebuah budaya. Begitu juga di Jerman, Belanda, Amerika, dan negara maju lainnya. Dimanapun mereka berada, jika ada waktu luang, pasti akan disempatkan untuk membaca ketimbang hanya sekedar mengobrol, apalagi menggosip. Mungkin sekian dari saya untuk bahasan mengenai mengapa membaca perlu dianggap sebagai kebutuhan layaknya makan dan minum. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya karena kita sudah tahu apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita ingin membuat sebuah karya tulis ilmiah, maka pada langkah selanjutnya kita harus mencari bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuatnya, yaitu salah satunya adalah sebuah referensi. Referensinya bisa berupa sebuah jurnal ataupun sebuah skripsi, teman-teman. Jadi pada kali ini saya Muhammad Rizky Salam dari kelompok 2 Bahasa Indonesia kelas 34 dengan NRP 500 220 1123 akan menjelaskan bagaimana cara mengelola dan menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley, teman-teman. Gitu. Lalu secara singkat juga akan saya nanti tunjukkan bagaimana caranya secara langsung pada web atau aplikasi Mendeley-nya, teman-teman. Jadi untuk yang pertama kalian perlukan yaitu kalian harus mencari jurnalnya dulu yang cocok dengan yang kalian perlukan tentunya dengan judul dari karya tulis ilmiah kalian. Cari jurnalnya, lalu kita cek apakah jurnal tadi bisa digunakan secara gratis dan yang selanjutnya kita unduh dalam bentuk PDF, teman-teman. Contohnya ada di sini. Saya menggunakan ini
saya menggunakan Mendeley dan saya sudah login dalam bentuk email mahasiswa. Lalu di sini kita cari dulu jurnalnya. Contoh saya mencari jurnal tentang Genshin Impact, langsung saja saya cari dan akan keluar beberapa hasilnya teman-teman. Lalu kita cek apakah bisa view PDF. Jika bisa, maka jurnal tadi bisa di-download secara PDF teman-teman. Jadi bisa kalian gunakan pada jurnal kalian juga. Lalu pada beberapa jurnal tidak bisa seperti ini contohnya. Ini tidak bisa digunakan sebagai PDF yang dimana ketika kita download maka akan berbentuk format .xml yang dimana format tadi tidak bisa dibuka pada beberapa PC, laptop, ataupun komputer teman-teman. Jika sudah kita view in library, sebelum itu kita bisa cek dulu bagaimana abstraksinya di sini keluar ya kan abstrak. Lalu kita view in library sehingga hasilnya akan seperti ini. Jika sudah view in library akan kalian download di sini teman-teman. View in library pada perpustakaan. Nah, seperti itu. Seperti kalian tambahkan pada drive kalian sendiri. Lalu kita download di sini, bagian sini akan kalian download dan setelah kalian download hasilnya akan seperti ini teman-teman. Ya, ini merupakan salah satu itu. Ini merupakan jurnal yang sudah saya download tadi dari Genshin Impact tadi teman-teman. Lalu langkah selanjutnya apa yang kita perlukan? Kita harus mengelola referensinya teman-teman. Bagaimana caranya? Kita ambil bagian yang ingin dikutip untuk karya tulis kita. Lalu pada bagian akhir atau kalimat atau paragraf kalian berikan kredit terhadap pembuat jurnal asli dengan format nama pembuat, tahun. Atau pada bagian ini kalian bisa menggunakan langsung masuk ke daftar pustaka, yaitu memberikannya pada bagian daftar pustaka dengan menandai dengan menggunakan sebuah angka atau apapun itu, sebuah kode. Lalu kalian tambahkan format nama pembuat, petik atau judul, lalu tahun teman-teman. Ada di contoh pada jurnal ini menggunakan beberapa kutipan dari jurnal lain juga yang merupakan di sini dia menggunakan angka teman-teman 1, 2, 3 dan seterusnya ini. Lalu dia menambahkannya pada bagian ini daftar pustaka dengan format nama pembuat hingga sampai sini, lalu koma, tanda petik hingga sampai sini. Jika ada volume atau volumenya maka kalian tambahkan di bagian sini, lalu koma tahun pembuatan teman-teman. Seperti itu, sesimpel itu sebenarnya. Untuk format yang ini untuk nama pembuat koma tahun pada akhiran paragraf itu biasa digunakan pada praktikum fisika kita ketika kita masih semester 1 dan 2 teman-teman. Itu digunakan format seperti ini atau juga bisa menggunakan format seperti ini. Maksudnya sama, kita ingin memberikan kredit terhadap pembuat asli jurnal walaupun pemberian kreditnya itu berbeda tapi maksudnya sama teman-teman, seperti itu. Ya, mungkin sampai pada sini saja untuk penjelasan saya tentang penggunaan aplikasi Mendeley dan juga pencarian referensinya. Jika saya ada salah kata mohon maaf. Lalu semoga informasi yang saya berikan kepada kalian berguna teman-teman. Terima kasih. Saya Muhammad Salam pamit undur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dikana Wulandari, NRP 502201142 dari Departemen Matematika. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk menulis kutipan dan juga daftar pustaka ke dalam Microsoft Word. Jadi yang harus kita siapkan tentu ada Microsoft Word, artikel, dan juga Mendeley-nya. Mungkin hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghubungkan Mendeley dan juga Microsoft Word. Jadi teman-teman bisa buka aplikasi Mendeley yang sudah diinstal, kemudian bisa pilih Tools di sini. Nah, kebetulan di laptop ini sudah terhubung antara Mendeley dan juga Microsoft Word. Untuk teman-teman yang baru ingin menghubungkan keduanya, nanti di sini akan ada tulisan Install Microsoft Word. Nah, kebetulan karena di sini sudah terhubung, jadi ya saya tidak perlu menekan ini. Jadi nanti ketika teman-teman buka, teman-teman bisa klik aja nanti install Microsoft Word. Nanti setelah itu akan muncul di bagian reference, akan muncul hal seperti ini. Mendeley Site-O-Matic. Oke, terus bagaimana kita menulis kutipan dan juga daftar pustakanya? Jadi, misal nih kita pilih aplikasi artikel random. Di sini saya pilih random artikel penentuan ukuran butir kristal. Kemudian saya coba untuk mengutip salah satu kalimatnya, misalnya ada di sini. Ini untuk coba aja ya teman-teman. Jadi ini. Nah, untuk menulis citasinya, teman-teman bisa klik di bagian reference, kemudian insert citation, lalu cari artikel yang udah teman-teman gunakan tadi berdasarkan nama author atau dari judulnya. Tadi kan judulnya penentuan
ukuran butir kristal, lalu kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul citasinya seperti ini. Nah, kemudian ketika nanti di bagian bawah teman-teman memasukkan menginput daftar pustaka, teman-teman bisa langsung klik ini, insert bibliografi. Nah, nanti akan langsung muncul daftar pustaka sesuai dengan penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.